Ya, selamat siang semuanya. Eh, Hari ini, ya minggu sekarang, saya akan mengganti pertemuan ya minggu lalu, karena minggu lalu mungkin eh, memulai Ramadan gitu ya. Ya, untuk hari ini saya akan mengganti pertemuannya dengan materi yang baru dan pertemuan yang baru ya. Oke, saya langsung aja buka mengenai keterampilan sosial. Ya, nanti bisa teteh-teteh sekalian bisa lihat atau misalnya kita bisa baca ya di sini. Oke, sebentar. Nah, ini bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya ya, bahwa sebetulnya anak dilahirkan itu belum bersifat sosial. Kenapa belum bersifat sosial? Karena dalam arti dia sebetulnya belum punya kemampuan atau misalnya belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Namun ketika dalam kandungan sebetulnya kontak sosial itu sudah ada. Ya, coba untuk orang-orang atau teteh-teteh sekalian yang sudah pernah merasakan hamil gitu kan, bagaimana ketika misalnya kita mengelus perut ternyata dia menendang gitu kan, atau misalnya ketika kita banyak bacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau misalnya dengan musik gitu kan, dia ada respon dari dalam gitu kan. Sebetulnya ketika dalam kandungan anak itu sudah mengenal kontak sosial, namun anak belum bersifat sosial. Dalam artian kemampuan sosial itu, kemampuan bergaul itu anak rasakan ketika anak akan eh, terjun ke dalam dunia sosial gitu. Dan untuk mencapai kematangan sosial, ternyata anak itu harus belajar dari lingkungan, bagaimana beradaptasi gitu kan, bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu kan, bagaimana dia harus menyikapi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah, kemampuan-kemampuan yang anak ini gitu kan, ternyata harus diperoleh dari pengalaman ya, pengalaman bagaimana mengobservasi perilaku orang lain, bagaimana pengalaman melihat watak orang lain, bagaimana dia menempatkan bisa di segala situasi gitu kan. Nah, ya, pengalaman itu ia didapat harus bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Tanpa bergaul, anak tidak akan paham, tidak akan mengerti lingkungan sosial itu seperti apa. Ya, baik itu dengan orang tua, saudara, teman sebaya, rekan-rekan di sekolahnya gitu. Nah, itu. Jadi sebetulnya anak-anak ketika dalam kandungan sudah punya kontak sosial gitu, tapi belum bersifat sosial. Dalam arti kemampuan sosial itu akan ia dapatkan ketika ia mulai mengenal dunia gitu kan. Dalam mengenal dunia, mengenal lingkungan sekitarnya, mengenal orang-orang gitu kan. Nah, itu. Nah, Nah, ini menurut Harji, Saunders, dan Dixon gitu kan, bahwa keterampilan sosial membawa remaja untuk lebih berani berbicara. Gitu kan. Kenapa lebih berani berbicara? Ketika rasa percaya diri itu muncul, dia akan mulai melihat dunia. Dia akan mulai melihat rekan-rekan. Dia akan mulai melihat lingkungan, gitu kan. Nah, karena apa? Karena berani berbicara itu berarti dia sudah percaya diri terhadap lingkungannya gitu. Tapi kalau misalnya dia merasa lingkungan itu menakutkan, lingkungan itu menyeramkan gitu kan, dia tidak akan berani berbicara. Dia akan memendamnya gitu kan. Segala sesuatunya akan dia curahkan pada dirinya. Nah, makanya remaja-remaja itu penting sekali untuk ada sesi curhat gitu. Ya, kenapa ada sesi curhat? Karena dari sesi curhat itu akan membawa dia mengenal situasi, mengenal rekan sebaya, mana sahabat, gitu kan? Nah, itu. Terus remaja juga harus bisa mengungkapkan setiap perasaannya, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, atau permasalahan yang dihadapi, dan sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita dengan komunitas, dengan kelompok, setidaknya ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh anggota kelompok itu kepada kita atas permasalahan yang terjadi gitu. Nah, sehingga remaja-remaja itu tidak mencari pelarian ke hal-hal lain ya, yang justru merugikan orang lain dan dirinya. Kenapa? Contohnya kayak putus cinta gitu kan. Dia bunuh diri, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang-orang yang melukai dirinya gitu kan. Nah gitu. Atau misalnya
ketika dia tidak menemukan sahabat yang tepat gitu kan atau lingkungan yang tepat, dia malah dijerumuskan ke hal yang minum-minuman atau misalnya obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, makanya keterampilan sosial untuk remaja gitu kan ini dikhususkan untuk remaja ya. Kenapa sangat penting? Karena untuk bisa membawa dirinya ke lingkungan yang baik gitu kan. Nah, itu. Nah, terus ini juga menurut Libet dan Levinson gitu kan bahwa keterampilan sosial itu adalah kemampuan yang kompleks gitu kan untuk menunjukkan perilaku yang baik yang dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan. Dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan sanksi oleh lingkungan. Betul ya Bu ya? Itu kan. Karena perilaku kita itu adalah cerminan atau misalnya penilaian. Dan penilaian itu dilakukan oleh siapa? Oleh masyarakat sendiri gitu kan. Kalau misalnya anggota terdekat ya keluarga gitu. Nah, diharapkan kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang buruk atau yang dianggapnya negatif gitu kan, masyarakat itu bisa memberikan apa ya? Peringatan, teguran kepada kita gitu kan. Justru kalau misalnya kita berperilaku negatif tapi oleh masyarakat tidak ditegur gitu kan, kita tidak tahu, oh ternyata masyarakat juga tidak menegur kok. Berarti dianggapnya aman gitu. Nah, nggak sih bisa seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya baik, kita diapresiasi, dihargai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang negatif, setidaknya harus ada sanksi atau teguran. Nah, gitu. Terus selanjutnya, ini menurut Kelly ya, bahwa keterampilan sosial itu sebagai perilaku-perilaku yang dipelajari, yang digunakan oleh individu pada situasi-situasi interpersonal dalam lingkungan. Kenapa dipelajari gitu kan? Karena seseorang punya pengalaman, ya. Karena seseorang punya mindset, karena seseorang itu punya pikiran, seseorang itu punya memori. Kalau dia sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu, gitu kan, diharapkan individu itu ketika di masa yang akan datang tidak melakukan hal itu lagi, gitu. Ya, mereka mempelajari terus, gitu kan. Tidak mungkin seseorang ketika melakukan sesuatu langsung goal, gitu kan. Nah, jadi makanya kalau misalnya di berita-berita ya, ketika dia sudah eh, dulunya tertangkap penjara gitu kan karena narkoba, kemudian beberapa bulan lagi dia tertangkap lagi gitu kan. Dia tidak mempelajari pelaku itu sebelum-sebelumnya gitu. Karena apa? Karena sudah menganggapnya bahwa kebiasaan atau misalnya ternyata lingkungannya itu malah mendukung, malah mensupport gitu. Nah, makanya seseorang itu bisa secara sosialnya bisa baik gitu kan. Karena dia mempelajari dulu atau misalnya dia punya pengalaman yang buruk, yang tidak enak gitu kan. Dipelajari, oh kalau misalnya dulu saya seperti ini, berarti harus bagaimana ya. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini menurut Mu'tadin ya, bahwa salah satu perkembangan yang harus dikuasai oleh remaja yang berada dalam fase perkembangan masa remaja madya dan remaja akhir adalah memiliki keterampilan sosial. Ya, ingat, keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Betul ya. Selain kita harus cakap secara akademik, secara kognitif ya. Ternyata karena kita statusnya adalah makhluk sosial, gitu kan. Kita juga harus punya keterampilan sosial. Di mana keterampilan sosial itu untuk zaman sekarang sangat-sangat penting. Eh, Ya, setidaknya kita bisa menempatkan lah, atau misalnya menempatkan diri atau bisa beradaptasi di lingkungan. Di mana lingkungan itu harus mendapatkan kejelian dari kita. Oh, ternyata lingkungan ini membawa pengaruh yang negatif. Oh, ternyata lingkungan ini membawa pengaruh yang negatif. Bagaimana kita bisa menempatkan di mana kira-kira kita harus stay, gitu. Di mana kira-kiranya kita harus diam, gitu. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya eh, lingkungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap keterampilan sosial. Ya, itu. Terus selanjutnya, ini menurut Samsu Yusuf ya, bahwa perkembangan sosial sebagai proses belajar untuk menyelesaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Ya, proses belajar. Karena ketika kita berada di lingkungan sosial, kita dihadapkan pada adab, norma, etika, gitu kan ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah pondasinya sudah kuat dari keluarga, dari dalam diri kita sendiri, norma mau bagaimanapun, adab mau bagaimanapun kita siap, kita sanggup, gitu. Karena kita sudah punya pondasi, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya sudah kebiasaan, misalnya remaja-remaja nih, gitu kan, pulang ke rumah jam 10 malam, pulang ke rumah jam 11 malam, gitu kan, itu mereka-mereka belum bisa menempatkan diri terhadap norma-norma yang ada, gitu.
Ya, norma norma sosial kan bagaimana sih gitu kan? Ada aturannya gitu kan. Tidak boleh membawa misalnya laki-laki ke rumah tanpa ada orang tua gitu kan. Tidak boleh misalnya pulang gitu kan ke rumah lebih dari jam 8 malam misalnya kan seperti itu. Selain norma, ada moral dan tradisi gitu kan. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan gitu kan ya, berkumpul lah gitu kan, bersilaturahmi gitu kan. Saling berkomunikasi dan bekerja sama ya. Jadi makanya eh, apa ya? Berkumpul bagus ya Bu ya, karena di sana kita bisa bisa melihat watak orang-orang, bisa mengobservasi lingkungan yang baik untuk kita itu bagaimana, bisa menilai lingkungan yang baik dan buruk itu bagaimana gitu karena itu. Jadi sebetulnya yang namanya keterampilan sosial itu bagaimana cara kemampuan kita atau keterampilan kita gitu kan menghadapi yang tadi tantangan-tantangan di luar sana gitu kan. Jadi kalaupun kita punya keterampilan sosial gitu kan diharapkannya punya nilai sosial yang baik gitu kan. Kan ada ya nilai sosial yang membawa pengaruh baik, ada nilai sosial yang membawa pengaruh yang negatif. Ya, untuk rekan-rekan semuanya, untuk hari ini materinya hanya keterampilan sosial satu gitu kan. Nanti kita lanjut lagi di keterampilan sosial yang kedua. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.